Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya wajib dipahami sesuai dengan zahirnya. Ini sekali lagi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tinggal dua ucapan beliau yang belum kita baca, belum kita jelaskan. Kita lanjutkan di halaman 50. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, wal Qur'anu ala zahirihi, Al-Quran dipahami sesuai dengan zahirnya. Ini sudah kita sampaikan, sebetulnya ini umum berkaitan dengan masalah akidah maupun al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, cuma kita karena pembahasannya dalam masalah akidah, kita lebih tekankan dalam masalah al-akidah, khususnya dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Bahwasanya inilah manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memahami nas ayat tentang sifat Allah, hadis sifat Allah, ini harus sesuai dengan zahirnya. Dan tentunya zahirnya yang dipahami oleh orang-orang yang fasih bahasa Arab, terutama oleh para salafu as-saleh. Bukan sesuai dengan zahirnya orang-orang yang tidak paham bahasa Arab ataupun yang menyimpang dari bahasa Arab itu sendiri. Karena yang pertama, Al-Quran memang diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman misalnya, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril turun
membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar beliau Nabi Muhammad SAW menjadi pemberi peringatan bagi al-alamin. Al-alamin di sini apa yang dimaksud? Al-jin wal ins. Ini kaitannya dengan kajian kita kemarin tafsir surat apa? At-Takwir. Ini ada kaitannya nanti insyaallah taala pembahasan ini al-alamin. Ini yang dimaksud dengan al-alamin, al-jin wal ins. Kemudian kata Allah, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin, yang terang benderang. Maka pahami sesuai dengan uslub bahasa Arab. Tentunya sekali lagi bahasa Arab yang asli, yang murni, bukan yang sudah campuran dengan ahli kalam dan seterusnya. Dan sudah kita sampaikan juga, Al-Quran sebagai hudan linnas. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Namanya petunjuk itu sesuai dengan apa? Zahirnya. Seperti yang kita sampaikan berulang kali, kalau antum berjalan entah di luar kota, dalam kota nggak tahu jalan, antum lihat apa? Petunjuk jalan kan? Ya, misalnya mau ke Mer. Petunjuknya lurus. Kalau antum pahami, oh enggak, itu masuknya belok kanan atau serong kiri. Nyasar apa enggak? Atau apa enggak, antum enggak? Belok kanan ditafsirkan belok ke atas. Enggak waras. Ini namanya petunjuk apa? Dipahami sesuai dengan zahirnya. Apalagi sekali lagi Allah jelaskan bilisanin arabiyyin mubin hudan linnas. Maka itulah sekali lagi Al-Quran dipahami sesuai dengan zahirnya. Cuma sekali lagi zahirnya jangan disalahpahami juga. Zahirnya sesuai dengan tadi pemahaman orang Arab yang fasih bahasa Arab, terutama para salafu as-saleh yang mereka juga fusahau al-Arab. Contoh yang sudah kita sampaikan tentang sifat istawa alal arsy, ar-Rahman alal arsy istawa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ijma' salaf, ijma' ahli bahasa, entah yang berbunyi istawa ilas sama atau istawa alal arsy, istawa ala atau ila, maknanya ahla wartafa. Ini sampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Sha'iqil Mursal. Ini sekali lagi pemahaman orang Arab. Istawa artinya ahla wartafa. Bukan seperti penafsiran kelompok Jahmiyah yang mereka jahil dalam bahasa Arab mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Dan bahkan kata seorang pakar bahasa Arab yang bernama Ibnul Arabi ketika beliau dilobi oleh ahli bidah mencarikan dalil entah dari syair-syair klasik arti istawa dengan istaula, beliau mengatakan lan ajid, aku tidak akan mungkin bisa menemukannya. Ini sekali lagi pemahaman bahasa Arab ya, sekali lagi tentang istawa. Demikian pula tentang ayat-ayat sifat yang lain. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajah Rabbmu. Tidak ada satupun para salaf yang mentafsirkan wajah dengan mungkin kekuasaan atau zat dan sebagainya. Mereka pahami sesuai dengan zahirnya. Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Gak ada satupun salafus saleh dari sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in atau bahkan 4 imam ahli sunnah yang mentafsirkan kedua tangan dengan kedua kekuasaan. Itu kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i adalah tafsirnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah. Ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran terutama tentang sifat-sifat Allah dipahami sesuai dengan apa? Zahirnya. Dan zahirnya terkadang berbeda antara satu redaksi dengan redaksi yang lainnya. Ini contohnya tadi. Apa itu? Al-alamin. Dalam kajian tafsir kemarin surat At-Takwir ada 2 ayat
yang menyebutkan kata-kata al-alamin. Tapi ketika berbeda redaksinya, beda juga maknanya. Yang pertama, ayatnya berbunyi apa? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran kecuali sebagai pelajaran bagi al-alamin. Yang dimaksud al-alamin di sini apa? Tadi al-jin wal ins litakuna minal mundirin. Ya. Ini sekali lagi al-alamin dalam redaksi ayat ini adalah al-jin wal ins, karena Rasul Al-Quran diturunkan kepada dua makhluk ini, al-jin wal apa? Al-ins. Bukan kepada para malaikat, bukan kepada hewan, bukan kepada tanam-tanaman, bukan. Namun hanya kedua makhluk ini, al-jin wal ins. Namun al-alamin di akhir surat At-Takwir ini apa? Maknanya berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu firman Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin berkehendak. Al-alamin dalam ayat ini maksudnya siapa? Semua makhluk, bukan hanya jin dan manusia. Karena Allah Rabbul alamin, Rabbnya semua makhluk. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah alam alias makhluk. Paham? Kata-katanya sama, al-alamin dan al-alamin. Tapi dohirnya beda. Dohirnya ayat ini sekali lagi tergantung kepada juga apa? Redaksi. Paham? Dan ini sesuai dengan uslub bahasa Arab, memang demikian. Paham? Contoh yang lain. Masih dalam juga surat At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim. Ada dua ayat yang sama konteksnya atau lafadznya, tapi beda maknanya. Innahu laqaulu rasulin karim dalam surat Takwir, dalam surat apa? Al-Haqqah. Sama ayatnya. Bunyinya sama, innahu laqaulu rasulin karim. Apakah maknanya sama Rasul di situ? Hah? Sama atau beda? Yang surat Al-Haqqah tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat At-Takwir siapa? Malaikat Jibril. Ini sesuai dengan dohirnya, bukan takwil. Karena apa? Ayat kata para ulama atau semua al-kalam, yufhamul kalam minas siyaq wa minas sibaq. Ucapan siapapun itu dipahami lewat redaksinya dan lewat ayat-ayat sebelumnya. Paham? Ini sesuai dengan dohir. Cuma tadi dohir itu berbeda antara satu redaksi dengan redaksi yang lainnya. Contoh yang lain. Rusulan qad qasasnahum alaika. Para rasul ada yang kami ceritakan kepada kalian. Rusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Ayat yang lain, tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang mewafatkan mereka para rasul-rasul kami. Sama enggak kata-kata rasul di situ dengan yang pertama tadi? Hah? Yang terakhir itu tentang siapa? Malaikat-malaikat yang apa? Membawa ruh orang yang meninggal. Sama kata-katanya ar-rusul, cuma beda redaksinya, beda maknanya. Rusulan qad qasasnahum alaika, ini berkaitan dengan siapa? Rasul dari kalangan manusia. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu, dan ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Beda dengan tawafatu rusuluna. Paham? Jadi sekali lagi, dohirnya ayat, ya itulah yang harus dipahami. Cuma dohirnya ayat, jangan gagal paham. Satu redaksi dengan redaksi yang lain terkadang apa? Berbeda maknanya. Paham? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan wa huwa samiul basir. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Maka jangan disamakan dengan
basir yang berkaitan dengan makhluk. Faja'alnahum sami'an basira, kami jadikan manusia itu sami, mendengar dan basir. Cuma beda sam'u al-makhluk dengan sam'u al-khaliq. Kalau bahasa Arabnya beda, mudhof ilaihnya. Yang disandarkan berbeda. Ini sam'ul bashar, sam'ul makhluk, pendengaran makhluk, itu pendengaran khaliq, beda. Paham? Meskipun kata-katanya apa? Asam wa asam. Ini sesuai dengan apa? Dohirnya. Contoh yang lain juga dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau kelompok Wahdatil Wujud Manunggaling Kaula Gusti mengatakan ini dalil mereka. Allah bersatu dengan apa? Hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Kata mereka ini dohirnya demikian. Wahwa, dia. Ya, kalau kita mau bantah dengan alus, ini adalah apa? Jahil murakkab. Ya. GBK kuadrat. Apa itu? Iya, intinya ayat ini enggak sendirian. Diapit dengan masalah apa? Sifat ilmunya Allah. Redaksinya berkaitan dengan ilmunya Allah. Ya la ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang naik ke atas bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah tutup ayatnya dengan wallahu bima ta'maluna basir. Kata, bahkan ini ijma tafsir ulama salaf. Seperti yang kita kaji dalam kajian kitab hari Kamis Ba'dal Maghrib. Sudah kita lewati pembahasan ini. Para salafus saleh di antara Sufyan Ats-Tsauri, Ad-Dhahhak mentafsirkan wa huwa ma'akum, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini dohirnya ayat. Paham? Karena apa? Dohirnya berkaitan dengan apa? Sifat ilmunya. Karena berkaitan dengan redaksi ayat ya'lamu ma yaliju fil ardi. Paham ya? Jadi sekali lagi, dohir ayat ya, ini jangan dipahami asal-asalan, ada kaidahnya juga di antaranya tadi sesuai dengan redaksi ayat tersebut. Contoh yang lain ya. Dan ini kalau antum mau lihat pembahasan yang khusus berkaitan dengan masalah dohirnya ayat, terutama tentang nama dan sifat Allah, lihat kitab Al-Qawaidul Muslah ya, fi sifatillahi wa asmaul husna oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah sudah pernah kita kaji dulu di Zoom bersama Mahad Al-Kautsar. Allah yahfaduhu wa yubarik fihi. Bahkan ahlul bid'ah itu menuduh kita mentakwil. Kata mereka, kalian menuduh kami. Ya, ahlul kalam mengatakan kepada ahlus sunnah, kalian menuduh kami mentakwil, sedangkan kalian suka mentakwil. Di antaranya tadi ayat-ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Padahal kita tidak mentakwil, itu sesuai dengan dohirnya ayat yang berkaitan dengan redaksi apa? Ayat. Ya. Contoh yang lain, kata Syekh Utsaimin juga, firman Allah yang berkaitan dengan sifat mata bagi Allah. Tajri bi ayunina. Kapalnya Nabi Nuh berlayar. Kalau terjemahannya ya, secara tekstualnya, bi ayunina, dengan mata-mata kami. Dalam tafsir sebagai ulama salaf ditafsirkan bimar aminna. Kapalnya Nabi Nuh berlayar dengan pengawasan kami. Mereka, kelompok ahli kalam mengatakan, lo itu salaf juga mentawil. Dibantah oleh Syekh Utsaimin, ini bukan takwil, ini dohirnya ayat demikian, sesuai dengan redaksi bahasa Arab. Ya, orang Arab misalnya ketika mengatakan tasiru bi'aini, engkau berjalan dengan mataku. Apakah inti masuk ke dalam mata anak? Hah? Anda, namun apa? Ya, aku selalu apa? Mengawasimu, selalu memperhatikanmu. Ini makna apa? Dengan bahasa Arab. Cuma demikian. Maling teriak maling, ahlu kalam demikian. Ini ya sekali lagi, zahirnya ayat pahami dengan uslub bahasa tajri bi ayunina. Memang itulah makna yang zahirnya.
kapalnya Nabi Nuh berjalan dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini yang sesuai dengan uslub bahasa Arab, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini kaidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya tidak ada ucapan Imam Syafi'i yang mentakwilkan ayat-ayat sifat tadi. Ya, seperti wajah ditafsirkan zat ataupun tangan Allah ditafsirkan dengan kedua nikmat dan yang lainnya, enggak ada. Ya, ini sekali lagi manhaj sahabat tabi'in dan 4 imam mazhab memahami ayat-ayat tentang sifat Allah khususnya sesuai dengan dohirnya. Hatta ta'tiya jilalatun minhu. Ini hukum asalnya sesuai dengan dohirnya sampai datang penjelasan dari ayat, kalau mungkin itu bisa merubah dari yang asal tersebut. Ya, sekali lagi ini sesuai dengan tadi redaksinya. Wa huwa ma'akum, ini bukan seperti yang dipahami oleh kelompok Wahdatul Wujud. Karena apa tadi? Redaksi ayatnya menjelaskan wa huwa di situ berkaitan dengan ilmunya, bukan dengan apa? Zatnya Allah. Ini bukan takwil, ini dohirnya ayat. Kalaupun dikatakan takwil, wa huwa ditafsirkan ilmunya Allah, ini takwil yang sahih. Kenapa? Berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Apalagi ijma' salaf mentafsirkan yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Itulah makna wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, au sunnatun, ya. Ayat dipahami sesuai dengan dohirnya kecuali sampai datangnya as-sunnah. Ini kalau kita bahas contoh tafsir ayat dengan hadis, contohnya ini. Misalnya seperti yang mungkin pernah kita sampaikan dalam pembahasan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya al-hadis yukhassis umum al-Quran. Hadis itu mengkhususkan keumuman Al-Quran. Contoh ayat dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman. Zalim di sini masih umum. Ada zalim antara hamba dengan dirinya sendiri, mendolimi orang lain. Ada pula kedzaliman yang tidak diampuni, yaitu apa? Syirik. Inilah yang ditafsirkan oleh as-sunnah. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalian mendengar firman Allah tentang ucapan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Ini diantara apa? Fungsi al-hadis terhadap dohirnya dolim secara umum. Tapi as-sunnah mengkhususkan. Paham? Nah, jadi sekali lagi, hukum asalnya iya, Al-Quran sesuai dengan dohirnya sampai ada dalil yang memalingkan dari dohir kepada yang lainnya. Dan ini bukan apa? Takwil sebagaimana alil kalam. Contoh mereka mentakwilkan tangan Allah dengan nikmat dari Allah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Itu makna dari al-yadan. Sekali lagi, mereka hanya apa? Asbun saja, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka memang punya kaidah. Dalam kitab akidah mereka dicantumkan satu bait puisi. Ini merupakan akidah dan kaidah mereka yang batil. Mereka mengatakan, kullu nassin auhama fihi at-tashbih awilhu au fawwidhu warum fihi tanziha. Kata mereka, setiap nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, setiap nas yang diperkirakan itu ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk, maka awilhu, takwilkan.
Atau fawwidhu, atau katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Warum fihi tanzihah, dan niatkan untuk mensucikan Allah. Ini sudah kaidah mereka. Maka ketika mereka melewati ayat-ayat sifat Allah, langsung mereka ta'wil, enggak mereka pahami sesuai dengan apa? Zahirnya. Yang penting ta'wil, apapun yang penting jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Niatnya begitu, tapi hasilnya lebih dahsyat lagi parahnya. Ketika mereka misalnya mentafsirkan istawa dengan istaula, ya, mereka nggak mau mengatakan Allah tinggi di atas al-arsh. Kata mereka kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsh, berarti Allah butuh kepada arsh. Ini pikiran mereka yang ngeres sebetulnya, ya. Karena apa? Nggak ada kelaziman yang atas butuh yang bawah. Langit di atas bumi, langit nggak butuh apa? Bumi. Buktinya nggak ada tiang-tiang yang menyangga. Seandainya pun itu pada makhluk, yang atas butuh yang bawah, tapi Al-Khaliq nggak butuh kepada makhluk karena Allah apa? Al-Ghani. Ini namanya maling teriak maling. Mereka menuduh kita musyabbiah, mereka sendiri yang musyabbiah. Ketika melewati ayat sifat, terlintas dalam benak mereka, kalau kita tetapkan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah sama dengan makhluk butuh kepada yang bawah. Ini apa? Tasbih dalam benak mereka, dalam otak mereka. Mereka yang musyabbiha. Baru setelah itu mereka takwilkan dengan istaula, menguasai. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja, sebentar saja, mereka tahu mereka ini juga menyerupakan Allah dengan apa? Yang berkuasa juga siapa? Makhluk. Paham? Kalau mereka mengatakan kekuasaan Allah beda dengan kekuasaan makhluk, kok enggak dari awal katakan Allah tinggi di atas arsy, enggak sama dengan tingginya makhluk? Paham ya? Itulah mencela-mencelinya ahli al-kalam, ahli al-bidah. Kemudian konsekuensi tafsir mereka, kata para ulama, sangat fatal sekali. Tsummastawa 'alal arsy huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istawa. Kalau tafsir mereka apa? Menguasai, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu siapa yang menguasai arsy? Nah, karena summa di situ kata-kata summa, kemudian ya sekali lagi berarti sebelum itu ada yang menguasai selain Allah, kemudian Allah rebut. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ya mereka asbun tidak mikir kalau apa? Takwil mereka sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya mensucikan Allah, malah melecehkan Allah. Kenapa? Karena tidak memahami ayat sesuai dengan zahirnya, maka tersesat. Disuruh lurus malah belok kanan. Paham? Ya, kejebur apa? Baik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Syafi'i, au ijma'un, atau ayat ditafsirkan dengan ijma' para salafus saleh, para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in atau para ulama ahli sunnah. Seperti tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu ijma' ahli tafsir dari kalangan salaf. Yang dimaksud wa huwa ma'akum itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ucapan Imam Syafi'i ini dinukil dari kitab Ar-Risalah. Ya, halaman 580 ini yang sudah pernah kita bawa ke sini. Namun dalam cetakan saya halaman 581. Kadang beda cetakan, beda halaman. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi rahimallah, wa annahu ay al-hadis ala zahirihi. Demikian pula al-hadis sesuai dengan zahirnya. Contoh masalah hadis tentang sifat Allah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Rabb kami, Rabb kita turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fayaqul man yad'uni fa astajibalah. Seraya Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirallah. Barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dohirnya hadis yang turun siapa? Rabbuna. Rasul yang fasih bahasa Arab mengatakan Rabbuna. Dohirnya apa? Sesuai dengan kata-kata Rasulullah SAW. Yang turun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan malaikat Allah, atau perintah Allah, atau rahmat Allah. Ini namanya takwil tahrif yang batil.
sebagaimana kelakuan orang-orang al-Yahud. Ini manhajnya Imam Asy-Syafi'i dalam memahami hadis dari Rasulullah SAW, baik sekali lagi berkaitan dengan akidah atau hukum-hukum syariat, namun kita lebih tekankan dalam masalah akidah karena babnya masalah akidah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Gak ada satupun salafus saleh, sahabat tabi'in ataupun imam yang 4 mentafsirkan yanzilu rabbuna dengan yanzilu amri rabbina. Gak ada. Ya, sekali lagi ini manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ucapan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwasanya ijma ahli sunnah memahami, menetapkan, mengikrarkan ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan hakikatnya, bukan majas. Dan itu beliau sampaikan dalam pembahasan hadis itu. Hadis apa? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Itu dalam kitab beliau At-Tamhid, syarah kitab Al-Muwatta karang siapa? Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis Al-Muwatta, di antara syarahnya At-Tamhid oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau ketika melewati hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, beliau katakan tadi, dohirnya hadis itulah yang ditetapkan oleh para salafus saleh. Tidak ada takwil-takwil sebagaimana ahli kalam mentakwilkan atau mentahrif yanzilu dengan yanzilu amrabbina, yanzilu malaku rabbina, dan seterusnya. Nah, wala yuhalu ila batinin, dan tidak boleh dohirnya hadis tadi dipahami yang lain di luar yang dohir. Wala khas illa bi khabarin anin nabi sallallahu. Tidak boleh dipahami di luar yang dohir kecuali kalau ada nas sendiri dari Rasulullah SAW yang memalingkan dari dohir kepada yang batin. Itu baru apa? Dibolehkan. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ini kitab luar biasa berkaitan dengan masalah ini tafsir, berkaitan dengan juga usul fikih, berkaitan juga dengan mustalah hadis, ini juga awal-awalnya berkaitan dengan masalah al-aqidah ataupun at-tauhid. Beliau bawakan beberapa macam contoh-contoh ayat yang ditafsirkan oleh hadis yang umum kepada yang khusus. Banyak sekali contoh-contohnya dalam kitab ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Contoh sekarang berkaitan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Ayat yang berkaitan dengan idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Tentang masalah apa ini? Wudu, apabila kalian mau salat, maka ighsilu. Basuhlah wajah kalian, wa aidiakum. Di sini juga kata para ulama, kata-kata kalau orang mungkin baru belajar bahasa Arab, idza kuntum. Kuntum itu apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti kalian sudah melaksanakan salat baru. Apa begitu dohirnya? Ini yang kita maksud tadi juga. Dohirnya jangan serampangan juga. Oh, ini kan fi'il madhi, berarti apabila kalian selesai salat baru irsilu. Ini enggak apa? Baik. Jadi sekali lagi pahami dengan usul bahasa Arab, idza kuntum, apabila kalian mau salat. Nah, kemudian kata-kata wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ada kata-kata basuhlah juga kedua kaki kalian. Ini dijelaskan dalam hadis masalah mashul khuffain. Masalah apa? Membasuh, mencuci, asalnya mencuci kaki, ditafsirkan kalau pakai sepatu atau kaos kaki dengan apa? Dibasuh saja. Ini sekali lagi dohirnya tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. Banyak contoh-contoh yang lain. Taib. Kita pindah bab yang berikutnya. Maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah annahu la yajuz mu'aradatu nususi syara' bil aql. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh menentang nas-nas syariat dengan akal. Ini manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam berakidah, dalam beragama.
Al-Quran dan hadis itu yang utama dan pertama. Tidak boleh akal didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah bedanya Imam Asy-Syafi'i dengan ahlil kalam. Makanya sudah pernah kita sampaikan berapa saat yang lalu, dusta kalau ada yang mengatakan tidak ada Imam Syafi'i membenci ahlil kalam, memusuhi, membantah, mentahdir ahlil kalam. Ini kadzab. Ya, Imam Syafi'i sangat amat keras membantah ahlil kalam dan manhaj beliau tidak sama dengan ahli al-kalam. Contohnya dalam masalah memahami ayat tadi sesuai dengan dohirnya. Dan juga tidak boleh akal didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca riwayatnya. An Ibrahim ibni Muhammad Asy-Syafi'i wa dzakara Aba Abdillah ibni Idris Asy-Syafi'i faqala sami'tuhu yaqul inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Imam Syafi'i pernah berkata, sesungguhnya akal itu ada batasannya sebagaimana penglihatan ada batasannya. Artinya jangan menjadikan akal tolak ukur segala-galanya, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan akal jadikan tolak ukur segalanya. Wah, ini nggak masuk akal, atau mengatakan kalau ditetapkan Allah punya wajah nanti sama dengan makhluk, ini sudah main akal-akal. Naudzubillahi min dzalik. Akal sebagaimana penglihatan ada batasannya. Antum sekarang bisa lihat enggak di balik dinding ini ada berapa semut? Yang tahu kita kasih hadiah. Mustahil. Demikian pula pendengaran kita. Bisa enggak dengar sekarang itu pembicaraan orang di pom bensin depan itu? Mustahil. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh orang-orang tersebut yang mengaku akalnya jenius ataupun yang mengatakan akal-akal sehat, padahal akal mereka nggak sehat kalau menjadikannya sebagai tolak ukur segalanya. Apalagi sekali lagi masalah hal-hal yang gaib, masalah ruh yang melekat pada diri setiap manusia. Antum yang di sini ada nggak yang nggak punya ruh? Mungkin ada yang melayang lagi, ya. Rohnya lagi melayang alias tidur, ya. Tapi intinya manusia punya roh. Namun tidak mungkin akal bisa menembus alam roh, karena Allah yang mengatakan demikian, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Jawablah, ini masalah gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka sekali lagi orang yang mengaku sebagai muslim, muslimah wajib menundukkan akal dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan, lu kan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal ard. Maka dijawab oleh para ulama, itu menempatkan akal pada tempatnya. Akal digunakan untuk merenungkan ciptaan Allah, bukan untuk melawan Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk merenungkan bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, insya Allah kita lanjutkan badal adzan. Kita lanjutkan lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah mendudukkan akal. Ahlus Sunnah bukan sebagaimana kelompok liberal yang menuhankan akal, menjadikan akal sebagai tolak ukur segalanya. Contoh masalah hal-hal yang gaib berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa. Mereka banyak mengingkarinya atau mentakwilkannya. Oh, Dajjal itu bukan manusia namun lambang simbol kejahatan. Ya, pakai akal-akal. Padahal jelas Rasul menyebutkan ciri-ciri fisiknya Dajjal. Ya. Demikian pula yang berkaitan dengan misalnya idza waqadzuba fi inai ahadikum, apabila
ada lalat masuk ke inak bejana kalian, maka faghmisu, celupkan sekalian, karena dalam salah satu sayapnya ada racun, salah satu sayapnya yang lain ada apa? Obatnya. Ini Rasul yang mengatakan, ya, akal yang sehat mengikuti apa kata Rasul SAW, bukan malah apa? Membantahnya. Paham? Nah, ini bukan sebagai liberal yang menuhankan, menjadikan akal sebagai tolak ukur segalanya. Namun bukan sebagaimana seperti orang kaum musyrikin yang menanggalkan akalnya. Sapi disembah, ya, pohon disembah, kuburan keramat disembah, orang yang sudah mati disembah, dimintai tolong, padahal yang mati itu ketika dia mati siapa yang mandikan? Bisa mandi sendiri enggak? Hah? Bisa datang ke kuburan sendiri enggak? Kok diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala? Ini akal yang tidak digunakan. Akal digunakan untuk mentauhidkan Allah. Al-Quran digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Ahlussunnah pertengahan, tidak menanggalkan akal sebagaimana orang-orang musyrikin, bukan sebagaimana kelompok liberal yang mereka menuhankan akal. Nah, dan di antara produk akal yang sesat, yaitu pembahasan yang akan kita bantah yang berkaitan dengan masalah kelompok ahli kalam yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah, terutama dalam masalah al-aqidah. Itu produk akal yang sesat, menggunakan akal untuk menentang hadis dari Rasulullah SAW. Contoh kata mereka, tidak ada azab kubur karena hadisnya ahad. Maka kata ulama, seandainya nggak ada hadis sama sekali, bukan ahad, nggak ada sama sekali, ada ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya." Api neraka ditampakkan kepada Firaun dan kepada pengikutnya pagi dan petang hari. Apalagi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan hadis ahad atau mutawatir dalam masalah akidah. Yang penting hadisnya sahih. Seperti yang kita bahas dalam kajian yang lalu, definisi yang sahih yang penting apa? Bersambung sanadnya, rawinya adil, hafal, dhabit, tidak ada penyakit, tidak ada syudzud, nyelenehnya. Ini sekali lagi adalah apa? Hadis yang sahih, tidak peduli apa itu mutawatir, banyak periwayatannya atau hadis ahad sedikit periwayatannya. Dan ini sekali lagi yang dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mumpung anak bawa kitab risalah ini, kitab risalah tadi komplit, masalah usul fikih, masalah tafsir, masalah juga berkaitan dengan ini hadis ahad panjang pembahasannya. Kita mau nukilkan ini, aji mumpung ya. Baik. Di halaman 429 ada pembahasan khabarul wahid, hadis yang satu periwayatannya. Jadi hadis dari sisi perawi-perawinya ada dua. Hadis yang mutawatir itu kalau definisi ulama banyak ya, ada yang mengatakan marwahu jama'atun, yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia para perawi. Meskipun berbeda-beda, ada yang mengatakan lebih dari 10 dan sebagainya. Yang penting tuhilul ada an yajtami'u alal kadhib. Yang sahih, kesimpulan hadis mutawatir, yang penting diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin mereka bersatu dalam kedustaan meriwayatkan hadis tersebut. Itu definisi hadis yang mutawatir. Adapun hadis ahad, yaitu yang perawinya nggak sampai derajat mutawatir. Itu ada 3 pembahasannya, ada 3 pembagiannya. Ada hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, namun nggak sampai derajat tawatur. Yang kedua hadis al-aziz, perawinya dari misalnya sahabat 2 orang, tabi'in 2 orang, sampai Imam Bukhari. Itu 2222 misalnya. Ini namanya hadis ahad, cuma namanya al-aziz, ada namanya hadis gharib. Cuma sekedar itu saja ulama membagi, namun tidak membedakan ini dipakai untuk pembahasan akidah, ini tidak. Adapun ahli kalam, di antara yang paling terkenal
dari kelompok-kelompok sekarang, kelompok Hizbut Tahrir. Mereka getol membedakan kalau hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah, kata mereka. Ini hasil rekayasa akal mereka. Karena kalau hadis ahad bisa jadi apa? Ini tidak meyakinkan. Paham ya? Ya. Sedangkan dalam masalah hukum boleh dipakai hadis apa? Ahad tersebut. Maka dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Contoh di sini Imam Syafi'i berkata, faqala liqailun uhdud li aqalla ma taqum bil hujjah ala ahli ilmi haitsu yasbut alaihim khabarul khassa. Kalau ada orang berkata kepadaku, berapa batasan minimal tegaknya hujjah dalam suatu hadis? Ya. Maka kata beliau, fakultu khabarul wahid anil wahid hatta yuntahabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kata beliau perawinya satu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj beliau. Dalam masalah agama hadis ahad selama itu sahih dengan definisi yang sudah kita sampaikan kemarin, itu diterima oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau sebutkan lagi dalam halaman berikutnya, halaman 452 sampai panjang sekali pembahasannya. Beliau sebutkan apa saja dalil hadis ahad itu wajib diterima, baik dalam masalah hukum, syariat, atau dalam masalah akidah. Di antaranya sabda Rasul, naddarallahu abadan sami'a maqalati fahafidhuha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada satu orang abadan atau imro'an yang mendengarkan hadisku, lalu dia menghafalkannya, lalu dia memahaminya, dan dia menyampaikannya. Rasul mengatakan apa? Rasul secara umum hadis apa saja yang berkaitan dengan akidah ataupun apa? Masalah hukum-hukum syariat. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, beliau, ini banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ya, kita ambil saja yang mungkin lebih banyak dipahami oleh sebagian dari kita. Di antaranya hadis tentang arah perpindahan kiblat. Bainama, kata Abdullah bin Umar, bainama nasu bi Quba fi salati subhi id atahum atin. Ketika manusia salat di Masjid Quba di kota Madinah, salat subuh, tiba-tiba datang, ini orang lagi salat berjamaah, salat subuh. Tiba-tiba satu orang datang, atahum atin, satu orang. Faqala, orang itu berkata, inna Rasulullah sallam qad unzila alaihi Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal qibla fastaqbaluha. Kata orang tadi, berapa orang? Satu. Orang itu mengatakan Rasul SAW telah diturunkan Al-Quran wahyu tentang perpindahan arah kiblat. Maka mereka pun langsung pindah arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Al-Haram. Ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah hukum dan akidah. Masalah hukum, masalah sholat, akidahnya masalah apa? Keyakinan berpindah dari apa? Sholat menghadap Masjid Aqsa ke Masjid apa? Al-Haram. Karena kata ulama banyak masalah hukum-hukum syariat nggak terlepas dari masalah apa? Al-aqidah. Maka sesat kalau membedakan hadis ahad hanya untuk hukum syariat, sedangkan akidah tidak boleh pakai hadis ahad. Ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Kemudian Imam Syafi'i kita sabar sebentar ya. Mumpung sekali lagi mumpung. Baik, hadis berikutnya masalah Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasul ke mana? Ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman mendakwakan di antaranya tentang tauhid, masalah akidah. Beliau berapa orang? Satu orang. Kalau kata kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal, gak bisa hadis ahad untuk akidah, berarti Rasul salah. Naudzubillahi min dzalik. Mereka lebih apa? Naudzubillah ngomintari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Al-Albani pernah bercerita, salah satu dai-nya Hizbut Tahrir pernah berceramah di suatu tempat, keluar masalah ini. Tentunya dia juga membahas masalah akidah. Kemudian ada satu orang yang yang ada pinternya,
Dia katakan, ya Ustadz, ente ngomong tadi tidak boleh menjadikan hari Ahad sebagai apa? Dalil masalah akidah. Lo ente dari tadi bahas akidah ente sendirian. Ente pulang. Paham ya? Ini kontradiksi al-bidah. Wallahu ta'ala insyaallah akan ada pembahasan lanjut dalam bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.